Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi mahkami tanzil wa huwa asdaqul qailin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Hadratul kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan Ormas Islam, pimpinan Dewan Kemakmuran Masjid, pimpinan Majelis Taklim, yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada para ulama-ulama kita, segenap tamu undangan yang berbahagia, kepada semua kita saya haturkan doa barakallahu fikum jami'an. Orang tua kita bersama, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya tadi masuk gerbang, mau masuk gerbang Timur Tengah nih. Ternyata ada selatannya. Jadilah TTS. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebuah ungkapan bahagia yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena malam hari ini saya sangat berbahagia. Kalau tadi atas nama pengurus Masjid Agung, kemudian ayahanda Ketua Majelis Ulama menyampaikan ucapan terima kasih, sungguh yang seharusnya menyampaikan adalah saya.
Saya bersyukur sekali kepada Allah. Bahagia sekali. Karena dua hal. Alhamdulillah, saya sudah 2 kali ke Kupang. 2 hari di Kupang, bertolak kembali ke Jakarta. Baru untuk kali yang ketiga ini, oleh Ustadz Ramli, Ketua Dewan Dakwah, saya diajak jalan-jalan. Dan ketika saya diberikan rute perjalanan safari dakwah kami oleh Ustadz Ramli, Ketua Dewan Dakwah Provinsi, saya senang sekali. Walaupun harus banyak yang diliburkan. Kenapa senang? Sekali lagi 2 hal. Pertama, saya ini muridnya Ustadz Syuhada Bahri. Bukan hanya murid di kelas, tapi saya akrab dengan keluarga. Pertama kali tahun 96 diajak oleh beliau berdakwah ke pedalaman Nusantara. Jadi selain belajar, kami juga mulazamah. Mulazamah itu membersamai kiai. Kalau orang Jawa bilang cantrik. Kami akrab dengan keluarga. Semua anaknya dalam pernikahan saya yang ngurus. Karena bagi saya itu adik-adik saya. Bahagia karena sering mendengar katanya Ustadz Syuhada, NTT itu, Timor Leste itu kampungnya beliau kedua. Tadi semakin yakin saya ketika mendengar sambutan dari kedua beliau tadi. Atas nama Masjid Al-Ikhlas dan juga ayahanda dari Majelis Ulama. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari rasa terima kasih saya kepada Allahyarham Ustadz Syuhada Bahri. Mudah-mudahan beliau ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Yang kedua, kami di Dewan Dakwah seringkali mendengar bahwa ada 2 lembaga, yang satu dipimpin oleh Ustadz Musyafa Bashir, itulah Kiblat Center. Yang kedua dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Indonesia pertama setelah Indonesia kembali ke pangkuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Natsir, yang insya Allah semua kita kenal karena setiap kali kita mendengar istilah NKRI, maka arsitek NKRI itu adalah pendiri Dewan Dakwah dan Ketua Umum Dewan Dakwah, yakni Bapak Dr. Muhammad Natsir. Kedua beliau ini ketemu, pertemuannya di Jakarta untuk membincangkan bagaimana
ormas-ormas Islam berpikir untuk menyapa saudara-saudaranya yang jauh dari Jakarta, yang dia adalah minoritas, yang dia adalah tidak ada guru ngaji, yang mereka ada di pedalaman. Diskusilah Pak, berdua nih. Sejak itulah lahirlah program dakwah ke pedalaman. Dan ketika mau memasuki Nusa Tenggara Timur ini, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini, kami mendapatkan kabar ternyata sinerginya, kolaborasinya dengan masjid yang indah yang hari ini kita berada. Inilah Masjid Agung Al-Ikhlas. Saya tadi izin sama beliau, sama Ketua PW Muhammadiyah, Ketua Kabupaten, untuk menulis tentang Masjid Al-Ikhlas ini. Insya Allah saya akan sampaikan kepada yang muda-muda. Mudah-mudahan kami yang muda-muda ini bisa melanjutkan sinergi bersama Masjid Agung Al-Ikhlas. Melanjutkan perjuangan Allahyarham Ayahanda Ustadz Syuhada Bahri. Melanjutkan perjuangan Allahyarham Bapak Muhammad Natsir, Bapak Musyafa Bashir. Sedikit Bapak-bapak saya ingin sampaikan. Pak Natsir tadi sudah sedikit saya sebutkan ketika akibat dari konferensi meja bundar Indonesia tercabik-cabik menjadi sejumlah negara bagian. Ada yang menyebutkan 16 negara bagian. Ada pakar menyebutkan 15 negara bagian. Ketika Indonesia tercabik-cabik menjadi sejumlah negara bagian, rasa ingin bersatu kembali ada. Namun qadarullah belum kesampaian. Satu ide disampaikan ditolak oleh yang lain. Dengan izin dan pertolongan Allah, tanggal 3 April tahun 50, seorang dai bernama Muhammad Natsir Pidato beliau itu kemudian dikenal dengan nama Mosi Integral. Yang isinya adalah menyampaikan gagasan agar negara-negara bagian ini bersepakat kembali menjadi negara kesatuan. Alhamdulillah, ide Pak Natsir yang memang beliau ini dai, yang memang biasa datang ke berbagai negara-negara bagian, diterima. Maka sejak itulah Mosi Integral itu dikenal dengan nama Mosi Integral Natsir. Dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Itulah
NKRI. Alhamdulillah kita nikmati sampai hari ini. Mohon doa, kami Dewan Dakwah sedang mengusulkan kepada pemerintah kiranya tanggal 3 April itu dijadikan sebagai Hari NKRI. Jadi NKRI itu lahir dari tokoh Islam, dari seorang dai, itulah Muhammad Natsir. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau yang ikut memikirkan kita bersama itu bapak-bapak yang mengirimkan dai-dai, yang mengupayakan, itu dua tokoh ini diskusi selalu. Pak Musyafa Basir dengan Allahyarham Bapak Muhammad Natsir. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ighfir lahuma, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma, Allahumma ighfir lahuma, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bertemu untuk bersama-sama mengingat bahwa 15 hari sebelum hari ini kita berada di bulan Rajab. Hari ini di bulan Sya'ban dan sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. 1444 Hijriah. Sebelum saya teruskan, kok tiba-tiba saya pakai begini, ini gimana ceritanya tadi nih? Masya Allah, ini bagian dari kebahagiaan sendiri nih. Tadi saya sampai di sini menuju ke sekretariat Dewan Dakwah Panti Asuhan Ad-Dakwah. Rupanya sudah disiapkan sambutan oleh Ketua Dewan Dakwah Bapak Haji Syarif. Tiba-tiba ada protokoler dan kemudian dikalungkanlah saya ini nih. Masya Allah, senang sekali saya. Tadi saya izin, boleh nggak saya ceramah pakai ini nih? Biar diaku sebagai orang Timur Tengah Selatan. Insya Allah, ini jadi oleh-oleh insya Allah. Oleh-oleh berharga insya Allah. Kembali. Dan kita bertemu malam hari ini fi baitin min buyutillah. Bertemu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Itulah masjid. Bertemunya di rumah Allah, membincangkan bulan Rajab, membincangkan bulan Sya'ban, menyongsong Ramadan. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita, mendorong kita bukan saja untuk bekerja keras, tapi juga Islam mendorongkan kita untuk berpikir cerdas. Kecerdasan itu penting karena
Islam telah menetapkan sejumlah tempat yang istimewa, sejumlah bulan yang istimewa, sejumlah hari yang istimewa, dan sejumlah waktu yang istimewa. Kecerdasan kita diperlukan karena orang yang cerdas adalah orang yang memandang dan bersikap terhadap sesuatu yang telah diistimewakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dia pandang dan sikapi dengan penuh keistimewaan pula. Ayo sebentar ini kita review ingatan kita. Bapak-bapak, bulan lalu adalah bulan Rajab. Saya kampanye kemana-mana mengingatkan bulan Rajab itu adalah satu dari 4 yang termasuk Syahrul Hurum. Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan, bulan haram. Kita umat Islam mengenal tanah haram. Kita juga umat Islam mengenal bulan haram. Tanah haram Makkah Al-Mukarramah ditetapkan sebagai tanah haram melalui syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Madinah Al-Munawwarah ditetapkan oleh syariat Allah sebagai tanah haram melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, sebutan tanah haram punya konsekuensi. Siapa yang melakukan kebaikan di tanah haram, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Siapa melakukan keburukan di tanah haram, maka ancaman siksanya pun juga dilipat gandakan. Maka ketika kita mendengar ada bulan haram, termasuk bulan haram itu namanya bulan Rajab, bulan ke-7. Mohon maaf, bulan Rajab, bulan yang ke-7, Sya'ban ke-8, Ramadan ke-9. Dan 3 bulan yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi bulan haram itu ada 4. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, yang ke-4 Rajab. Maka pesan ayat Al-Quran, jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan haram itu. Pertanyaannya, memangnya boleh kita berbuat zalim di luar bulan haram? Tidak. Tapi ditekankan dalam ayat janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Itu menunjukkan bahwa ada pesan khusus. Karena kedzaliman yang dilakukan di bulan haram, maka akan punya dampak yang juga berat seiring dengan ketetapan bulan haram. Alhamdulillah Rajab sudah kita lewati.
Mudah-mudahan di Rajab kemarin kita banyak melakukan amal soleh. Sekarang di bulan Sya'ban nih. Bulan Sya'ban. Berbagai kemuliaan. Termasuk bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyongsong bulan yang penuh berkah, itulah bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Sebelum kita akan lanjutkan poin ini, saya ingin begini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, satu kali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan dengan pertanyaan yang diajukan oleh sahabat. Apa pertanyaannya? Rasulullah itu ditanya oleh para sahabat, oleh sahabat Nabi, fa'ayyul mu'minina akyas. Ya Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas itu? Bapak dan Ibu, jawaban Nabi ini menarik. Saya yakin di ruangan ini banyak Bapak Ibu guru nih. Saya itu SLTK-nya, SLTA-nya PGA, Pendidikan Guru Agama. S1 saya pendidikan, S3 saya pendidikan. Saya belum pernah mendapati definisi tentang cerdas baik dari kalangan pakar psikologi maupun kalangan pakar pendidikan sehebat yang dijawab oleh Nabi tentang orang cerdas. Mudah-mudahan ini jadi oleh-oleh. Siapa orang cerdas itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban. Orang cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Kata Nabi, orang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Banyak mengingat mati, kata Nabi, itulah orang cerdas. Tentu kita berpikir, mengingat mati kok cerdas? Coba kita nanti lihat. Mengingat mati kok cerdas? Yang kedua, lanjutan, Rasulullah menyebut orang cerdas itu adalah wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri dengan baik untuk kehidupan setelah kematian. Bapak Ibu, dua orang cerdas. Satu, orang cerdas itu banyak mengingat mati. Yang kedua, orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri dengan baik untuk kehidupan setelah kematian. Ini definisi dari baginda Nabi nih. Jamaah rahimakumullah. Saya itu merenung ya. Kok banyak mengingat mati kok cerdas ya? Bapak-bapak, luar biasa ya. Rasulullah itu. Mengingat mati itu artinya mengingat sesuatu yang pasti akan datangnya. Karena al-mautu haqqun. Mati itu adalah satu kepastian. Wa huwa biyadillah, dan dia berada dalam genggaman Allah Jalla Jalaluh.
Dia cerdas karena dia mengingat sesuatu yang pasti. Dia cerdas karena dia mempersiapkan diri untuk kehidupan yang pasti. Coba Bapak Ibu bandingkan. Ini saya yakin di masjid ini sudah banyak yang pernah punya pengalaman mantu. Pengalaman menyelenggarakan pernikahan. Walimah resepsi. Pak, itu setelah akad, setelah lamaran ditentukan pernikahan 3 bulan yang akan datang. Pertanyaan saya, setelah ditentukan hari hanya bahwa pernikahan 3 bulan yang akan datang, kira-kira ibu bapak selalu terfikir nggak hari itu? Adakah persiapan dilakukan untuk hari itu? Ada. Persiapan dilakukan, undangan dipersiapkan, nanti menu makanannya seperti apa, dilakukan. Tapi coba kalau diajukan pertanyaan, apakah 3 bulan yang akan datang itu, hari H itu pasti akan terjadi? Apakah calon pengantin baik yang laki maupun perempuan pasti masih hidup di hari H yang telah ditentukan? Tidak. Gak ada sesuatu satupun manusia yang bisa memastikan. Tapi kita ingat enggak dia? Kita mengingatnya. Kita melakukan persiapan tidak? Melakukan persiapan. Mengingat dan melakukan persiapan untuk sesuatu yang sesungguhnya belum pasti. Tapi soal kematian, kematian adalah sesuatu yang pasti. Bapak-bapak, nanti boleh sama-sama kita lihat. Kata al-maut di dalam Al-Quran jumlahnya sama persis dengan kata al-hayah, dengan segala perubahan katanya di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Seolah-olah ini mengirimkan pesan. Begitulah pastinya hari ini kita hidup. Begitu pula lah pastinya kita akan dijemput oleh kematian. Satu poin. Kita seringkali mendengar ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, nafsin itu selalu posisinya nakirah, undefinitif. Tidak ma'rifah. Dengan kata lain, siapapun dia yang berjiwa tanpa kecuali pasti dia akan dijemput oleh kematian. Yang kedua yang menarik, sudah dia ini pasti, dia pasti, tapi waktu dan tempatnya rahasia. Sudah pasti, waktu dan tempatnya rahasia. Kalau pasti, tapi waktu dan tempatnya sudah diketahui, tinggal menunggu hari H. Pasti, tapi pasti itu 6 bulan yang akan datang. Tinggal tunggu saja. Maksiat dulu sekarang tak apa. Ini pasti, tapi pastinya itu rahasia. Apa artinya? Boleh jadi kematian itu akan menghampiri kita besok. Boleh jadi kematian itu akan menghampiri kita sepekan yang akan datang. Boleh jadi kematian itu akan menghampiri kita 1 bulan yang akan datang. Boleh jadi kematian itu akan menghampiri kita 1 tahun yang akan datang. Hanya Allah lah yang tahu, karena al-mautu haqqun wa huwa biyadillah. Mati itu adalah satu kepastian dan dia ada dalam genggaman Allah Jalla Jalaluh.
Maka oleh karena itu definisi Nabi ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu mengatakan sesuatu kecuali dia adalah wahyu dari Allah Jalla Jalaluh. Alasan pertama. Alasan kedua, Pak. Alasan kedua nih. Alasan yang kedua. Sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Kalaupun mati, mati bukan akhir dari sebuah perjalanan. Mati tidak lebih dari sekedar pintu gerbang seseorang untuk memasuki kehidupan yang abadi. Kenapa? Saya ingin mengundang kita bersama, walaupun saya akan coba sampaikan singkat ini. Nanti sesampainya di rumah, marilah kita renungkan kembali, kita murojaah ayat 28 dari surat Al-Baqarah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Setiap kita telah dan akan mengalami dua kali mati. Semua kita sedang dan akan mengalami dua kali hidup. Semua kita tanpa kecuali akan mengakhiri perjalanan hidup kita dengan kembali. Dua kali mati, dua kali hidup, dan perjalanan kita akan berakhir dengan kembali. Ini kalau dibahas bisa 1,5 jam sendiri nih. Tetapi secara ringkas saja saya ingin menyebutkan, Bapak-bapak. Pertama nanti perlu dikaji apa yang dimaksud dengan mati yang pertama. Kita buka kitab-kitab tafsir. Apa yang dimaksud dengan mati kali yang kedua? Kita buka. Apa yang dimaksud dengan hidup yang pertama? Dan apa yang dimaksud dengan hidup yang kedua? Izinkan saya malam hari ini hanya untuk menjelaskan poin yang kelima. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kalian semuanya bakal dikembalikan. Dikembalikan kepada Allah. Satu dari dua alternatif. Menjadi penduduk neraka atau menjadi penduduk surga. Di neraka atau di surga bukan dalam keadaan mati. Di neraka atau di surga dalam keadaan hidup. Berarti perjalanan hidup kita bukan akan kita akhiri dengan kematian. Perjalanan hidup kita akan kita akhiri dengan kehidupan. Dan hari ini kita terlanjur hidup. Baik, Bapak dan Ibu. Perjalanan hidup kita akan kita akhiri dengan kehidupan. Insya Allah mudah-mudahan poin ini kalau besok bisa ditampilkan subuh kita lanjutkan. Saya ingin menyebutkan bagian perjalanan kita. Insya Allah dengan tema bersama keluarga pulang ke surga. Saya mohon izin, tinggal berapa menit lagi nih?
Saya ingin selesaikan ini. Insya Allah besok pagi saya akan lanjutkan. Tapi poinnya yang saya ingin sampaikan adalah bahwa perjalanan hidup kita ini bukan berakhir dengan kematian. Berakhir dengan kehidupan. Maka melalui pengajian malam ini saya ingin bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pernah nggak mendengar ungkapan ketika orang menghantarkan jenazah saudaranya, dia mengatakan, marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Pernah dengar itu? Pernah dengar? Ibu, pernah dengar, Bu? Mohon maaf, ungkapan itu salah apa benar? Marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang... Siapa bilang istirahat? Sholat kagak. Sama orang tua durhaka. Mengkhianati kesetiaan istri. Berani sama suami, mana istirahat? Kalau orang yang mengkhianati istri istirahat, yang jujur sama istri istirahat, ngapain mesti jujur? Yang koruptor istirahat, yang amanah istirahat. Apa bedanya? Oke. Istirahat hanya bagi mereka yang pulang menghadap Allah dengan membawa iman dan amal saleh. Mudah-mudahan semua kita nanti istirahat di alam barzah. Insya Allah mendapatkan nikmat Allah, dihindarkan dari adab Allah. Insya Allah. Yang kedua, siapa berani mengatakan bahwa mati itu adalah akhir? Mati bukan akhir. Perjalanan kita masih panjang. Setelah kematian maka Allah akan masukkan kita ke alam barzah. Di alam barzah akidah kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini ada nikmat kubur, ada azab kubur. Sampai menunggu tiupan trompet sangkakala kali yang pertama, yang menyebabkan hancurnya seluruh alam jagat raya. Itulah al-qiyamah al-kubra. Setelah kiamat besar, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi bahwa Allah akan berkenan mengganti alam jagat raya ini nanti dengan bentuknya yang baru. Setelah nanti sudah diganti alam jagat raya ini dengan bentuknya yang baru, akan terdengar tiupan trompet sangkakala kali yang kedua, yang berkonsekuensi manusia dari sejak yang pertama sampai yang paling terakhir akan dibangkitkan oleh Allah hidup. Dan itulah hidup di padang mahsyar. Itulah kehidupan kali yang kedua. Di padang mahsyar akan ada pertanggungjawaban amal. Pertanggungjawaban amal pertama berbasis catatan. Itulah hisab. Setelah hisab dibagi catatan amal. Lalu masuk pertanggungjawaban amal yang kedua berbasis timbangan. Itulah yang disebut mizan. Setelah mizan ditegakkan, manusia akan terbelah menjadi dua. Ada di antara manusia yang langsung dihempaskan ke jurang api neraka. Dialah yang disebut dengan penduduk neraka permanen. Maka dalam literatur Islam dikenal istilah al-mukhalladun, penduduk neraka permanen. Sebagian manusia melanjutkan perjalanan menuju telaga, untuk selanjutnya menuju sirat, membentang di atas neraka jahanam, kemudian ketemu dengan jembatan kedua. Setelah jembatan kedua ada Al-A'raf. Setelah Al-A'raf baru kemudian ada surga. Panjang perjalanan. Gimana bilang, marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Terakhir gimana? Oke. Maka oleh karena itu Bapak, kalau Rasulullah SAW menyebutkan
bahwa orang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri dengan baik untuk kehidupan setelah kematian. Ini luar biasa, Pak. Kami Dewan Dakwah ada kerjasama dengan Toyota Astra Motor, terutama Temin. 14 masjid khotibnya dari Dewan Dakwah. Saya setiap bulan khutbah di Toyota di Jumat pertama. Bapak-bapak, kami setiap tahun kumpul, Pak. Kami setiap tahun itu kumpul. Pihak Jepang, HRD, pimpinan, pengurus masjid 14, kami Dewan Dakwah para dai berbincang. Karyawannya ada berapa? 1.100 lebih. Membincangkan ini karyawan kira-kira ke depan ini biasanya problemnya apa? Masalahnya apa? Usianya berapa saja? Diskusi, harapan perusahaan kayak apa? Diskusi bersama, melahirkanlah kurikulum untuk khutbah Jumat, masing-masing khotib 12 judul selama setahun. Kami itu setiap tahun dikasih rapot, Pak. Saya khutbah itu dikasih rapot. Disiplin kedatangan saya gimana? Waktu saya khutbah, jamaahnya tidur apa melek? Itu ada laporan CCTV. Ada yang khutbah, begitu 7 menit, jamaahnya sudah tidur. Melek-melek nanti khutbah kedua. Dievaluasi, dibikin kurikulum. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ada 2 penelitian. Ya. Penelitian yang pertama, kesimpulannya, maraknya pengajian di Toyota Astra Motor punya korelasi yang signifikan dengan merendahnya tingkat kecurian barang. Oh, Jepang seneng. Ini dia nih. Yang kedua, maraknya pengajian di Toyota Astra Motor berbanding lurus dengan meningkatnya produktivitas karyawan. Akhirnya disapot luar biasa. Nah, kami satu waktu terjadi kecelakaan kerja. Saya dipanggil, yang dari agama A dipanggil, yang dari agama B dipanggil, yang dari agama C dipanggil. Bagaimana saya memandang mati? Saya dipanggil. Waktu itu saya lagi khutbah. Saya jelaskan di depan orang Jepang. Mengingat mati dalam Islam adalah mendorongkan seseorang untuk produktif. Mengingat mati dalam Islam adalah mendorong seseorang untuk amanah. Mengingat mati dalam Islam mendorong seseorang untuk bertanggung jawab. Jadi mengingat mati itu punya pengaruh besar. Itu orang kalau mau teken, ini kwitansi bohong nih. Kwitansi bohong nih, mau teken. Tiba-tiba ingat mati. Kira-kira jadi teken nggak, Pak? Jadi tanda tangan nggak? Atau tanda tangan juga? Astagfirullah, astagfirullah. Ingat mati itu penting. Ingat mati itu bukan horor. Ibu-ibu kita doakan ya, para suami ini semuanya ingat mati. Sehingga ibu-ibu tenang di rumah kalau suaminya pergi ke luar kota. Insya Allah, kalau ingat mati, insya Allah. Apalagi yang kedua, mempersiapkan diri dengan baik untuk kehidupan setelah kematian. Maka itulah orang cerdas, kata Nabi. Bapak, saya ingin masuk ke Ramadan nih. Biar tidak terlalu lama. Saya ingin masuk ke Ramadan. Ramadan itu menuntut kita untuk cerdas, Pak. Coba,
Di Ramadan itu sudah bulannya bulan suci, bulannya bulan penuh berkah, dilipat gandakan pahala, diampuninya dosa. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Ayo ini kita uji ya. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kalau kita berjumpa di malam itu maka sama dengan 1000 bulan. Orang bilang enak ya umatnya Nabi Nuh umurnya panjang-panjang. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek karena Nabi mengatakan umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Kalau 60-70 kan angka tengahnya 65. Tapi orang lupa umat Nabi Muhammad itu dikasih Lailatul Qadar. Dikasih Ramadan. Dikasih Ramadan. Dikasih Lailatul Qadar. Misalkan. Bapak-bapak yang hari ini usianya 60 tahun, 50 tahun. Kira-kira pernah punya pengalaman berRamadan berapa kali? Berapa kali kira-kira? Ya tergantung. Mulai puasanya kapan tuh? Jangan-jangan mulai puasanya setelah pensiun. Anggap ya, kita puasa bener itu setelah usia 20. Anggap aja nih. Kalau usia kita 60 hari ini, berarti kita sudah pernah punya pengalaman 40 kali berRamadan. Bapak-bapak, kalau 40 kali berRamadan, kalau 40 kali ini berRamadan, 10 kali aja kita ketemu dengan Lailatul Qadar, 10 kali aja, nggak usah 40, 10 kali aja. Dan waktu Ramadan itu bener, malam Lailatul Qadar itu kita beramal 10 kali aja. Masya Allah, itu umur produktif kita. 83, berapa? 1000 tahun, 1000 bulan. Berarti sama dengan 83 tahun. Kalau 10 kali bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan Lailatul Qadar, berarti kan umur produktif kita 830 tahun, Pak. Masya Allah, luar biasa. Tapi jujur nih saya mau nanya, kalau di Masjid Al-Ikhlas nih, di Masjid Al-Ikhlas itu kalau awal Ramadan rame apa sepi? Kalau akhir Ramadan sepi apa rame? Padahal ilmu kita sama. Malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan apa? Ramadan. Peluangnya di awal apa di tengah apa di akhir? Akhir. Ilmunya sama. Berarti nggak cerdas. Nggak cerdas. Saya sering bilang kalau orang umroh sibuk, capek, tawaf, tapi bukan mengelilingi Ka'bah, tapi mengelilingi mall. Itu bekerja keras, tapi mohon maaf kurang cerdas. Kurang cerdas. Mohon maaf ibu-ibu, kalau Ramadan tiba, ibu pulang dari pasar, bawa sesuatu. Ditanya sama anak, "Mah, apa itu?" "Kue." "Untuk apa, Mah?" "Lebaran." Simpen. Besok pergi lagi, pulang bawa sesuatu, ditanya lagi, "Mah, apa itu?" "Kue." "Untuk apa?" "Lebaran." Numpuk kue untuk lebaran, tidak sedekah di bulan Ramadan, cerdas apa cerdas? Itu loh, satu gelas teh manis kita suguhkan pada saat berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
diminum. Dengan satu gelas teh manis, tapi kita suguhkan pada saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Pahalanya sama apa beda? Ayo, ini kita mau Ramadan. Kecerdasan kita memasuki Ramadan sangat penting karena dua hal. Bapak Ibu, kalau diajukan pertanyaan kepada semua kita ini pengen dimasukkan oleh Allah ke surga apa ke neraka sih? Pengen dimasukkan oleh Allah ke surga apa ke neraka sih? Hanya orang-orang yang tidak ingin dimasukkan ke dalam surga. Semua kita pengen ke surga dah. Tapi kalau kemudian diajukan pertanyaan, kita ini punya dosa enggak sih? Punya dosa enggak sih? Wong pertanyaannya itu punya apa enggak? Kok jawabnya banyak gitu. Itu berarti saking yakinnya itu. Saking yakinnya punya dosa. Dosanya banyak, amalnya sedikit, tapi pengennya surga. Kalau betul kita sadar begitu, kita ingin ke surga, sementara sadar dosa banyak, amal sedikit. Ayo kita song-song Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bagi yang sadar bahwa amalnya terlalu sedikit, Ramadan amal akan dilipat gandakan. Yang sadar bahwa dosanya banyak, ayo Ramadan tempat penghapusan dosa. Bagi yang punya dosa, alternatif penyelesaiannya cuma satu di antara dua. Silahkan dipilih. Mau menyelesaikan sekarang atau mau menyelesaikan nanti? Kalau mau menyelesaikan nanti itu maksudnya di akhirat. Di neraka. Sehari sama 1000 tahun. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Surat Al-Hajj ayat 47. Satu hari nanti di akhirat sama dengan 1000 tahun. Siksa yang paling ringan di neraka, dibakar ujung kaki kata Nabi, mendidih tuh ubun-ubun. Na'udzubillah min dalik. Kalau kita durhaka sama orang tua kita, lalu divonis oleh Allah masuk ke dalam neraka 10 hari. 10 hari artinya 10.000 tahun. Dan siksa yang paling ringan, dibakar ujung kaki, mendidih tuh ubun-ubun. Pilihannya mau diselesaikan nanti apa sekarang? Sekarang apa nanti? Ibu-ibu yang suka ngomel-ngomel sama suami mau diselesaikan nanti apa sekarang? Enggak jawab. Kalau mau diselesaikan nanti silahkan. Wah itu dosanya gede loh itu. Berani sama suami, gagak nurut kalau diajak yang benar. Dosanya besar dosanya. Lah kalau divonis 10 hari di neraka 10.000 tahun. Ayo kita selesaikan. Kapan menyelesaikannya? Ramadan momentum. Jadi Ramadan itu luar biasa Pak. Rahmat hadiah besar dari Allah untuk kita. Untuk kita orang yang banyak dosa ini loh. Untuk saya, untuk kita semua yang banyak dosa ini. Untuk kita yang amal kita sedikit ini. Dikasih Ramadan itu kesempatan emas. Saya itu menangis Pak. Ada adik kita anak muda. Tinggal di kontrakan. Anaknya 3. Satu waktu nangis berdua bersama istri. Itu pas Ramadan.
Saya kira nangis itu apa gitu ya. Ternyata berdua itu berpelukan sambil menangis. Menangisnya apa? Karena setiap ada kotak amal lewat di sholat taraweh, tidak ada uang yang bisa dimasukkan. Dia ini penjual roti. Untuk bayar kontrakan berat. Karena berat. Akhirnya apa yang menarik, Pak? Diskusilah berdua nih. Masa iya sih kita orang miskin gak bisa infak? Setiap kali mendengar keutamaan infak, apalagi di bulan Ramadan, nangis dia. Akhirnya apa yang terjadi? Ramadan tahun berikutnya, 5 bulan sebelum Ramadan, mereka itu sudah ambil kencelengan, ambil tempat, berkomitmen berdua, nabung, memasukkan uang ke kenceleng itu. Untuk apa? Untuk dibuka nanti kalau Ramadan sudah tiba. Kalau enggak dengan cara begini, kapan kita bisa berinfak? Masya Allah tuh Pak. Seriusnya itu loh. 5 bulan sebelumnya udah siap. Dapat berapa Pak? Dapatnya itu ternyata nggak banyak dia. Itu sudah lama begitu tuh. Karena dikit-dikit ya tuh. Cuman dapat 160.000 Pak. Dia akhirnya apa? Disiplin 1000 istrinya 1000, anaknya kan 3 ya, 5. Jadi sehari itu 5.000. Sehari itu 5.000 disiplin. Itulah orang yang memikirkan tentang Ramadan. Oleh karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini kita memasuki Ramadan. Ayo kita song-song Ramadan ini dengan semangat dan penuh kecerdasan. Ya, penuh kecerdasan. Semua kita rindu untuk pulang menghadap Allah dengan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan kita rindu untuk pulang menghadap Allah dimasukkan ke dalam surga bukan dalam kesendirian kita, tapi kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama dengan anak keturunan kita. Kita rindu bisa reunian nanti di surga sama anak keturunan kita. Maka ayo kita persiapkan dengan baik. Tapi ya sekarang dengan baik. Dan untuk khusus tema ini insya Allah akan kita dalami besok ba'da subuh. Insya Allah besok ba'da subuh akan kita dalami tema ini. Tapi sekali lagi di dalam kesempatan ini saya ingin kembali mengungkapkan isi hati saya di awal. Ini bukan karena ini Masya Allah ya. Kami itu dari sejak kuliah dulu sering dengar ini. Alhamdulillah saya kok Allah sampaikan di usia saya 53 ini bisa ikut menikmati berada di megahnya Masjid Al-Ikhlas ini. Ini Masya Allah senang sekali. Ya, dan ini adalah jejak dari para pendahulu kami. Mudah-mudahan sinergi ini terus berlangsung insya Allah. Mudah-mudahan kebersamaan ini terus kita jaga. Bertemu kita di sini, insya Allah kita bertemu di surga Allah SWT. Saya kira demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.